Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah hukum keluarga di negara muslim. Pertemuan yang ke-13 yang berjudul Hukum Keluarga Muslim di Negara Somalia. Bagian pertama. Negara Somalia meraih kemerdekaannya pada bulan Juli 1960. Undang-undang yang pertama kali berlaku di negara ini adalah The Family Code of Somalia atau Undang-Undang Keluarga Somalia tahun 1975. Dalam undang-undang tersebut dirumuskan oleh pemikir utama yang bernama Abdi Salem Sheikh Hussein, seorang sekretaris negara di bidang kehakiman dan agama. Somalia secara umum menganut mazhab Syafi'i dalam hubungan hukum keluarga dan status perorangan. Di saat yang sama, tradisi adat sebagai hukum umum yang berlaku berakar kuat di dalam masyarakat Somalia. Dalam prakteknya, hukum Islam sering digunakan, namun tidak demikian dengan hal pewarisan. Meskipun Islam menjadi agama 90% penduduknya, kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah masih berkembang di daerah Somalia. Sehingga faktor ini juga ikut mewarnai pembentukan pembaruan hukum di negara tersebut. Selain juga berefek kepada terhambatnya penerapan hukum waris mazhab Syafi'i. Keberhasilan pembentukan undang-undang yang diberlakukan sejak 11 Januari 1975 itu juga tidak lepas dari peran Siad Barre yang menjabat sebagai Presiden Republik Demokrasi Somalia. Undang-Undang Hukum Keluarga Somalia tahun 1975 tersebut bermaterikan uraian-uraian pengaturan tentang yang pertama, perkawinan dan perceraian. Peraturan perkawinan dan perceraian yang diatur meliputi janji perkawinan, perkawinan kontrak, derajat-derajat larangan perkawinan, perkawinan dengan istri kedua, usia perkawinan dan pembatalan perkawinan, wali dalam perkawinan, pernikahan yang tidak sah, mas kawin, pembiayaan atau nafkah, cerai talak, perceraian dalam pengadilan, dan perceraian dengan prasangka kematian, serta persoalan iddah. Yang kedua, anak-anak dan pembiayaannya. Peraturan tentang anak dan pembiayaan tentang serta pemeliharaan anak yang diatur meliputi garis turunan suami dan istri, pengasuhan anak, dan pembiayaan kehidupan dan jaminan terhadap tumbuh kembangnya. 3. Perwalian. Hal-hal perwalian yang diatur ialah mengenai jabatan wali dan perwakilan perwalian, orang hilang, pembatalan hak perwalian, dan tentang adopsi anak. Yang keempat, pewarisan. Pewarisan diatur oleh pemerintah terutama terkait beberapa persoalan, yaitu keinginan pewarisan dan kondisi-kondisinya, penarikan kembali dan pembatalan terhadap keinginan pewarisan, keabsahan hukum dan objek barang yang dikehendaki, wasiat, prinsip-prinsip umum dalam pewarisan, besaran pembagian, pengecualian dalam pewarisan, termasuk juga penetapan-penetapannya. Aspek-aspek hukum keluarga negara Somalia. Yang pertama, usia perkawinan. Undang-Undang Hukum Keluarga Somalia tetap menggariskan ketentuan pembatasan kelayakan usia perkawinan yakni 18 tahun dan untuk pria dan 18 tahun pula untuk wanita. Terdapat dispensasi bagi wanita dalam hal usia perkawinan. Wanita yang berusia 16 tahun yang tetap berkeinginan menikah dapat melakukan perkawinan dengan memperoleh izin dari wali dan diketahui oleh pengadilan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.
Jika wali tidak berkenan menikahkan, maka hak perwalian dapat diambil alih oleh hakim, pengadilan, atau petugas keagamaan yang berwenang. Keduanya dapat bertindak sebagai wali perkawinan sesuai dengan keinginan calon mempelai wanita. Selain itu, kemudahan juga diberikan kepada calon mempelai wanita jikalau keinginan menikahnya mengalami kendala ketidakhadiran wali, misalnya terkendala jarak lebih dari 100 km dari tempat akad nikah. Maka wali di dalam perkawinan tersebut dapat diambil alih oleh pengadilan atau orang yang ditunjuk pemerintah untuk bertindak sebagai wali. Pengaturan pembatasan usia perkawinan bagi pria dan wanita berikut persyaratan perwalian dengan jarak khusus 100 km di atas. Belum dijumpai di zaman Rasulullah SAW dan merupakan bagian pembaruan dalam hukum keluarga, khususnya di bidang perkawinan. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita lanjut lagi pada bagian kedua. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.